Malam pemirsa, kabar Tangerang kembali lagi hadir menyapa Anda pada malam hari ini. Di sini saya akan menghadirkan sejumlah masalah sosial yang terkait di Indonesia. Menurut Suetomo, masalah sosial adalah masalah yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat. Selain itu, saya akan menghadirkan sejumlah peristiwa lainnya yang terkait di Indonesia. Bersama saya Nurul Fatmawati dari kelas 11 C4 dari Sekolah SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Inilah kabar Indonesia selengkapnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurul Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kemiskinan di Indonesia. Menurut Kunchoro, kemiskinan terjadi karena sumber daya manusianya yang rendah dan akses kegiatan perekonomian yang belum maksimal dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Inilah videonya. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapat. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurul Fatmawati. Inilah berita terbaru yaitu tentang pengangguran. Pengangguran banyak sekali terjadi di Indonesia, tapi menurut Keynes bahwa pengangguran terjadi karena penerimaan atlet merendah sehingga tingkat upah tidak fleksibel di pasar tenaga kerja. Inilah videonya. Angkatan kerja baru usia muda kesulitan menemukan pekerjaan meningkat selama pandemi COVID-19. Kondisi ini memicu kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun, terutama mereka yang mendapat pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional yang dilansir harian Kompas 15 Oktober, kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun naik menjadi 2,18%. Data yang sama juga menunjukkan penurunan angkatan kerja baru yang mendapat pekerjaan dari 53,1% sebelum pandemi menjadi 44,5% saat pandemi. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurul Fatmawati. Inilah berita terbarunya tentang pendidikan di Indonesia. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak atau diartikan sebagai dengan hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan dan kehendak dari para pendidik. Inilah videonya. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Penyambungan 1 Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurul Fatmawati. Inilah berita terbarunya yaitu ketidakadilan di Indonesia. Ketidakadilan sosial adalah perilaku yang tidak setara terhadap sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang mengakibatkan satu kelompok dirugikan. Inilah tayangan video. Perbincangkan di media sosial. Banyak orang mengeluhkan kinerja kepolisian ketika masyarakat melakukan perkara. Pasalnya polisi dinilai tak bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti kasus dengan berbagai alasan. Kasus pemerkosaan di Luwu Timur seakan membuka kembali kekecewaan masyarakat kepada aparat kepolisian atas sekian laporan yang akhirnya jalan di tempat.
Kejadian pemerkosaan pertama kali terungkap usai ibu kandung ketiga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Luwu Timur pada 2019. Saat itu, sang ibu menyebut pelaku tak lain adalah mantan suaminya, seorang ASN yang bekerja di kantor pemerintah daerah. Namun pada prosesnya, polisi justru menghentikan penanganan kasus ini secara sepihak. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurul Fatmawati. Inilah berita terbarunya tentang tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Tidak meratanya pembangunan di Indonesia terdapat kesenjangan antar bangunan yang berada di kota-kota. Inilah videonya. Semarak Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia menyisipkan cerita berbeda bagi warga di Dusun Kole, Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga terpaksa berjalan kaki dan menandu seorang pemuda melewati jalan rusak, becek, dan berlubang sepanjang 7 km untuk mendapatkan pengobatan di Puskesmas Kecamatan Walendrang Barat. Perjalanan naik turun perbukitan membuat warga yang sakit semakin tidak nyaman. Apalagi tandunya pun dibuat sangat sederhana, hanya dari 2 bilah bambu dan kait sarung. Warga menyebut jalan ini sudah lama rusak dan belum tersentuh perbaikan, apalagi di aspal. Padahal jalan ini jadi akses utama warga untuk beraktivitas. Jika kondisi hujan, jalan tersebut sulit untuk dilewati kendaraan roda 2, apalagi kendaraan roda 4. Memasuki usia kemerdekaan ke-79 Indonesia, warga Ilan Batu Uru berharap agar pemerintah membantu memperbaiki jalan tersebut. Kita mau bawa ke rumah sakit, susah juga karena tidak ada mobil. Ada pun mobil tapi susah juga mau masuk karena alasannya kondisi jalan tidak memungkinkan. Seperti kemarin itu ada berapa kilo kami tempatin untuk mengusung orang sakit sampai ke rumah sakit. Kan ini jalan sudah jalan provinsi ini. Sudah berapa tahun sudah kewenangan provinsi, tapi sampai sekarang kita tunggu-tunggu belum juga disentuh. Bagus di depan atau di belakang, Pak? Halo pemirsa. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kementerian Kesehatan melaporkan sudah ada 88 kasus cacar monyet atau Mpox yang teridentifikasi di Indonesia. Namun usai status kedaruratan global telah ditetapkan oleh WHO, belum ada laporan kasus baru Mpox. Upaya penanganan terus dilakukan pemerintah mulai dari pengetatan skema pemeriksaan terhadap WNA termasuk tamu undangan negara. Lalu penanganan melalui pengobatan dan vaksinasi. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Yudi Pramono mengatakan, kasus terakhir Mpox dilaporkan pada pekan ketiga April 2024. Sejak itu, tidak ada lagi kasus baru yang muncul. Dari total 88 kasus yang dilaporkan antara 2022 hingga 2024, sebagian... Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya. Berita terkini adalah kriminalitas di Indonesia. Menurut Abdul Shaini, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan kekerasan bagi kehidupan masyarakat. Inilah tayangan videonya. Polisi menangkap pelaku berinisial FF, pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan dalam karung di dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku sempat melawan polisi saat ditangkap di rumahnya.
Dalam rekaman CCTV, sebelum dibuang, jasad korban dibungkus dengan kardus dan karung. Pelaku keluar dari rumah membawa korban dengan gerobak, dibantu oleh seseorang tepat sehari sebelum jenazah ditemukan. Warga sekitar tak menaruh curiga pada gerak-gerik pelaku karena sering membawa karung berisi ikan. Dari CCTV sini, si pelaku yang mendorong lori, yang baju merah, yang megang lorinya. Siapa baju merah itu siapa, Pak? Kurang tahu saya sendiri, itu bukan warga sini. Kalau ditanya, kata dia itu yang dibawa apa, Pak? Untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah sosial, yaitu ada 1, komunikasi dengan baik. Yang kedua, memahami masalahnya. Yang ketiga, tidak membesar-besarkan masalah tersebut. Yang keempat, fokus pada individualitas. Yang kelima, menumbuhkan toleransi. Yang keenam, menanamkan nilai-nilai norma dan agama. Sekian, terima kasih.